baik. Ya, salam semua. Kembali lagi kita bertemu di Zoom Sema Adonai. Dan kali ini di hari Selasa ya. Kita Selasa 27 November tahun 2023. Kita bersama dengan Pak Erben ya, narasumber kita yang akan membawakan tema perjamuan kudus. Sebelum kita ke sana, kita akan terlebih dahulu buka dengan doa. Mohon kesediaannya Sister Raling untuk buka dalam doa. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kelas kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kami sekali lagi diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk kembali bisa berkumpul di dalam kelas tema Adonai dan kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapa, kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu bagi kelas pembelajaran kami saat ini. Berkati Bro Agus yang menjadi moderator ya Tuhan, sehingga Bro Agus dapat memimpin kelas ini dengan baik, dengan lancar, dan sampai kelas ini selesai. Dan juga berkati para operator kami yang bekerja di belakang layar, sehingga dapat melakukan pekerjaannya juga dengan baik, dengan lancar, dan dengan bertanggung jawab. Dan berkatilah juga internet kami ya Tuhan, sehingga ketika pembelajaran ini berlangsung, internet kami tidak mengalami hal-hal yang membuat pembelajaran kelas ini terhambat. Dan berkati juga Pak Erben yang menjadi narasumber kami pada malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Pak Erben sehingga Pak Erben bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar dan sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berikanlah kepada kami semua yang berada di dalam ruangan ini maupun di live YouTube yang mendengarkan tentang pembelajaran ini. Berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman yang disampaikan oleh Pak Erben, mendapatkan pemahaman dengan benar, dengan baik, dan mampukanlah firman itu menjadi rema ya Tuhan di dalam diri kami, dan mampukan kami untuk bisa memberitakannya juga dan mengajarkan kepada yang lain dan juga mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam diri dan hidup kami dan juga kepada sesama kami. Dan kami serahkan waktu ini selanjutnya dari dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan juga kami patahkan segala kuasa-kuasa jahat yang berusaha untuk mengacaukan pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Kami serahkan waktu ini selanjutnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya, shalom Pak Erben. Selamat malam. Mic-nya Pak Erben. Ya, shalom. Selamat malam semua. Oke, sudah siap dengan materinya ya Pak Erben ya? Puji Tuhan. Saya langsung serahkan ke Pak Erben kalau gitu. Silakan Pak. Oke ya, kita belajar bersama-sama. Suara saya sudah kenceng kah? Oke. Normal Oke, Pak, shalom. normal bagus. Silakan lanjut. Oke, shalom semua. Selamat malam teman-teman ya. Berjumpa kembali kita di kelas belajar malam hari ini. Tema yang menjadi pelajaran kita yaitu makna dan sikap yang benar dalam perjamuan kudus. Ini ya. Apa itu perjamuan kudus? Nah, kita pasti sudah tahu ya, perjamuan kudus itu berbicara tentang anggur dan roti yang dipecahkan, yang dilakukan oleh gereja untuk memperingati atau mengingatkan kita tentang karya yang agung dari Yesus Kristus. Di situ ya. Sekarang kita melihat
Bagaimana sih maknanya dan bagaimana sikap kita dalam perjamuan kudus? Yang pertama kita bicara dulu latar belakangnya. Perjamuan kudus ini ajaran yang langsung diberikan Yesus dan diperintahkan Yesus untuk dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sakramen perjamuan kudus atau perjamuan kudus ini bukan pembuatan gereja, tetapi ini langsung dari Yesus, perintah dari Yesus, dan dipraktekkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini diteruskan sampai saat ini oleh gereja, bahkan diperintahkan oleh Yesus untuk dilakukan berulang-ulang. Nanti baca di Lukas ya, di Lukas itu nanti ada ayatnya. Kita baca dulu Matius 26 ayat 29 sampai 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi Yesus terakhir kali meminum anggur saat perjamuan kudus, karena setelah itu Yesus mati, tetapi akan masuk kepada perjamuan yang baru yang disebut dengan perjamuan kawin anak domba. Dan nanti kita akan bersama dengan Kristus di sana. Tetapi yang perlu dicatat di sini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dari sini kita melihat bahwa perjamuan kudus itu berbicara perjanjian dan berbicara juga pengampunan dosa. Di dalam perjanjian lama, Allah mengikat dirinya melalui janji kepada manusia. Apa janji Allah? Janji pertama kali yang disebut dengan proto-evangelium itu ada di dalam Kejadian 3:15, di mana dikatakan akan datang seorang keturunan wanita yang meremukkan kepala ular atau iblis. Itu berbicara tentang Mesias yang membebaskan, yang menebus dan memerdekakan manusia, di mana materai dari perjanjian itu adalah di dalam Kejadian 3:21 ada darah yang dikurbankan sebagai materai perjanjian itu, di mana dikatakan Kejadian 3:21 itu Allah memberikan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa, menggantikan dedaunan yang diambil oleh mereka sebagai penutup keberdosaan, ketelanjangan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi itu tidak bisa, maka Allah sendiri datang dengan memberikan kulit binatang. Artinya di sana ada kurban, dan itu terus dilakukan sampai kepada Habil, kepada Nuh, kepada Abraham, dan juga sampai kepada Musa, dan sampai Yohanes Pembaptis, bahkan sampai di zaman Yesus. Tetapi setelah Yesus, sejak tahun 70 tidak dilakukan lagi semua hukum kurban sebagai pengharapan perjanjian keselamatan itu ya. Jadi jelas di sini bahwa perjamuan itu atau perjamuan kudus itu ajaran Yesus, langsung diberikan oleh Yesus dan juga diperintahkan oleh Yesus. Bicara tentang perintah Yesus itu nanti ada di dalam Injil Lukas pasal 22, 15, 21 dikatakan, perbuat lain menjadi peringatan akan aku. Hal ini kemudian diteruskan oleh Rasul Paulus ya. Para rasul meneruskan hal itu kepada orang percaya atau kepada setiap orang Kristen sampai masa kini. Ini bisa dibaca di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-25 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi di sini dikatakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebenarnya bisa kita baca juga di dalam ayat-ayat seperti di dalam Markus 14 ayat 22, 25, dan Lukas 22 ayat 15 sampai 20. Itu bisa dibaca, nanti diambil waktu untuk membaca itu ya. Dari beberapa ayat yang saya sebutkan tadi ketika saya membaca, maka makna perjamuan kudus itu memiliki beberapa makna. Yang pertama itu sebuah peringatan karya pengorbanan Kristus bagi orang percaya. Ini sebuah peringatan. Jadi ketika orang Kristen minum anggur dan makan roti, maka orang Kristen diingatkan kembali. Bahkan ini bukan hanya peringatan sebenarnya, tetapi kita membangun sebuah hubungan ya. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa suatu peristiwa agung telah terjadi melalui kematian Yesus di kayu salib, di mana dia menumpahkan darahnya sebagai kurban untuk menebus kita dari kutuk dosa, dari maut, menebus kita dari kebinasaan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-25 dikatakan, kuteruskan dan kuterima. Ini menyatakan bahwa perjamuan kudus adalah perayaan yang diperintahkan secara lisan oleh Yesus sendiri untuk dilaksanakan. Bisa dibaca Lukas 22 ayat 19. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 24, perbuatlah ini, artinya lakukanlah perbuatan ini. Jadi gereja, para rasul dan orang percaya diperintahkan oleh Yesus untuk membuat ibadah atau membuat perayaan perjamuan kudus ini sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus. Jadi ini mengingatkan, kalau istilah zaman sekarang jangan lupa sejarah. Jadi peringatan akan karya terbesar, peringatan akan ketaatan yang sempurna, peringatan akan kuasa yang memerdekakan, itu yang harus kita ingat. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka kita sesungguhnya mengerti bahwa kita umat yang sudah ditebus, bahwa kita umat yang sudah dimerdekakan, dan kita umat yang sudah memiliki hak menjadi waris kerajaan surga. Itulah makna yang mau disampaikan di dalam perjamuan kudus itu, supaya kita senantiasa mengingat. Makanya perjamuan kudus itu hanya boleh diterima oleh orang yang sudah mengerti esensi dari kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus. Jadi harus mengerti akan kematian dan kebangkitan Kristus itu. Memang di dalam Alkitab tidak disebutkan kapan orang boleh ikut perjamuan, tetapi yang pasti perjamuan kudus diikuti oleh orang yang sudah mengerti tentang karya penebusan Kristus ya. Jelas-jelas di sini katakan kuteruskan dan kuterima. Jadi perjamuan kudus bukan ajaran Paulus, tapi Paulus meneruskan apa yang sudah diajarkan, diteladankan, dan diperintahkan oleh Yesus. Karena perjamuan kudus ini sesuatu yang sangat penting dalam iman Kristen ya. Jadi kata menjadi peringatan aku mengandung arti, ingatkan dirimu sendiri akan kematianku untuk keselamatanmu. Jadi kita harus mengingatkan itu. Karena kekristenan itu dibangun di atas dasar kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus. Maka dikatakan di dalam Alkitab, jika Kristus tidak mati, jika Kristus tidak bangkit, jika Kristus tidak mulia, maka sia-sialah iman percaya kita. Itu jelas. Dan tidak ada kemuliaan tanpa kebangkitan.
dan tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dan kematian adalah kematian yang menebus dan membebaskan kita dari cengkraman, karena kematian Kristus itu menjadi kurban yang sempurna menggenapi seluruh kurban-kurban yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, secara khusus Imamat 1 sampai pasal 7 ya. Jadi menjadi peringatan akan aku artinya di sini ingatkan dirimu. Ingatkan dirimu sendiri akan kematianku untuk keselamatanmu. Jadi ketika kita perjamuan kudus, ingatkan diri sendiri. Itu bukan hanya sekedar diangkat cawannya, diangkat rotinya, dimakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan. Tapi kita mengingatkan diri kita. Jadi orang yang masuk dalam perjamuan kudus, dia harus mampu berbicara pada dirinya bahwa dirinya itu sudah ditebus oleh Kristus, bahwa Kristus telah mati buat dia, bahwa Kristus telah menebus dia, memerdekakan dia, menjaminkan kemenangan, menjaminkan kelepasan, menjaminkan kemerdekaan bagi dirinya. Ingatkan dirimu sendiri akan kematianku untuk keselamatanmu. Jadi kematian Kristus itu berbicara keselamatan kita. Yang berikut, pengorbanan Kristus itu harus diingat sebagai bentuk pengucapan syukur. Jadi perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, artinya di sini bahwa mengingat dan melakukan perjamuan kudus itu penting. Karena di dalam perjamuan kudus itu kita mengucap syukur atas anugerah keselamatan Allah melalui Kristus Yesus di kayu salib. Kita mengucap syukur bahwa kasih yang sejati, kasih yang taat sempurna dinyatakan oleh Allah melalui Kristus yang mati, yang bangkit, yang mulia bagi kita. Di situ. Jadi perjamuan kudus ini tampak juga menjadi sebuah ziarah ke masa lalu untuk mengingat karya Allah di dalam Kristus Yesus buat kita. Maka saat kita masuk ke dalam ibadah perjamuan kudus, maka kita masuk ke dalam apa yang sudah dikerjakan Yesus. Bagaimana Yesus di dalam ketaatannya menanggung penderitaan yang seharusnya kita tanggung. Bagaimana Yesus menjadi sangat terhina supaya kita dibebaskan dari kehinaan karena dosa. Bagaimana Yesus menjadi pribadi yang mati dengan cara orang mati terkutuk demi membebaskan kita dari kutuk dosa, dari maut, dari kebinasaan, dari berbagai kuasa penghulu-penghulu dunia ini. Itu yang harus kita syukuri. Dan kita masuk seperti berziarah, mereview kembali akan karya yang dikerjakan Kristus di kayu salib, dan kita review, kita renungkan, kita selami, kita dalami, dan itu benar-benar berbicara di dalam pribadi kita. Itu maka penting mengingat. Yang berikut kita lihat, perjamuan kudus ini juga memiliki makna persekutuan, koinonia, persekutuan dengan saudara seiman. Melalui perjamuan kudus ini, orang percaya menikmati keuntungan dari kematian Kristus, bahkan turut serta dalam persekutuan baik dengan anggota tubuh Kristus, bahkan dengan Kristus itu sendiri. William Barclay mengatakan begini, perjamuan kudus itu dilakukan demi sebuah hubungan yang hidup dengan Kristus, bahkan hubungan yang hidup dengan sesama kita. Jadi di sini, hubungan itu, hubungan yang hidup, bahwa kita dengan Yesus itu memiliki hubungan yang hidup, bukan hubungan yang mati. Karena Yesus hidup di sorga dan kita hidup di dunia. Tetapi melalui perjamuan kudus, maka hubungan kita itu hidup. Hubungan kita dengan dia terbangun. Ada relasi, tidak ada jurang pemisah. Tidak ada jurang pemisah seperti antara Lazarus dan orang kaya. Kalau Lazarus orang kaya ada jurang pemisah. Maka di dalam perjamuan kudus ini kita dipersekutukan. Kita bersekutu dengan Kristus dan kita juga dipersekutukan dengan saudara-saudara kita. Itu makna perjamuan kudus. Jadi itu bicara tentang persekutuan, koinonia. Jadi orang yang masuk dalam perjamuan kudus, dia senang, dia gemar untuk persekutuan. Dia senang untuk hidup bersama. Di dalam hidup kebersamaan itu berpedoman dan berpatokan kepada kebenaran-kebenaran
Allah atau berpusat kepada kekudusan dan keagungan Kristus. Ini makna perjamuan kudus yang kedua ya, persekutuan. Adanya persekutuan, dan ini sudah dilakukan oleh gereja mula-mula. Bagaimana persekutuan mereka begitu erat. Bagaimana kehadiran Kristus itu begitu terlihat, begitu nyata dalam kehidupan mereka. Jadi persekutuan dengan saudara seiman, persekutuan dengan Kristus itu merupakan persekutuan yang tidak bisa timpang. Harus sama-sama. Ya. Kemudian perjamuan kudus ini juga itu adalah sebuah tanda untuk memproklamirkan perjanjian yang baru kepada Allah. Proklamirkan, proklamasi, proklamirkan. Artinya kita menyatakan, kita menunjukkan, kita membuktikan, kita membukakan sebuah perjanjian yang baru kepada Allah. Jadi artinya darah Kristus ini kegenapan seluruh hukum-hukum kurban yang terdapat dalam perjanjian lama. Maka kita tidak membutuhkan lagi yang namanya kurban-kurban untuk pengampunan dosa kita, karena Kristus sudah menggenapi dan menyempurnakan semuanya itu. Maka kita baca nanti di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, di situ janji akan adanya perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama itu dibangun di atas darah yang menjadi nubuatan dan prototipe atau nubuatan tentang kehadiran darah anak domba yang akan datang. Maka di sana ada perjanjian. Contoh ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada binatang kulitnya menjadi pakaian, di situ ada darah, demikian juga Habel. Tetapi semua ini jadi perjamuan kudus itu sebuah tanda untuk memproklamirkan perjanjian yang baru kepada Allah. Dan perjanjian baru ini adalah kesempurnaan dan kegenapan dari perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama semua disucikan dengan ada darah. Tetapi penyucian itu dilakukan secara berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang. Bahkan di atas tabut perjanjian itu dilakukan berulang-ulang 1 kali 1 tahun. Tetapi Kristus melakukan 1 kali untuk selamanya. Dan itu diproklamirkan. Makanya ketika Yesus mengalami mati di kayu salib itu dideklarasikan melalui satu keajaiban di mana tirai bait Allah tersobek dari atas ke bawah dan terjadi gempa bumi. Itu sebuah proklamirkan bahwa Kristus adalah perjanjian yang baru kepada Allah. Jadi perjanjian atau janji keselamatan Allah sudah sediakan, sudah berikan kepada manusia di dalam Kristus. Dan itulah yang diperingati, itulah yang dimaknai di dalam perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar makan roti biasa, bukan. Tetapi itu satu peristiwa yang ajaib ya. Kemudian yang keempat, perjamuan kudus ini juga berkaitan dengan pemberitaan Injil. Sebagaimana di dalam Lukas dan di 1 Korintus 11:26 dikatakan, setiap kali kamu makan roti dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus Tuhan sampai Ia datang. Jadi kamu memberitakan kematian Kristus Yesus Tuhan sampai Ia datang. Datangnya kapan? Datang kembali kali yang kedua. Jadi ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, mendorong kita akan tugas utama kita. Bahwa kita harus memberitakan Injil, memberitakan Kristus yang lahir, Kristus yang penuh keajaiban, yang ajaran etika dan moral sempurna, etika kerajaan surga, yang ajarannya, kuasanya, yang perbuatannya, kematian, kebangkitannya luar biasa sebagai penebus dan penyelamat kita. Jadi yang keempat, makna perjamuan itu berkaitan dengan pemberitaan Injil. Orang yang sudah masuk ke dalam perjamuan kudus, ketika dia sudah mengangkat roti dan anggur untuk diminum dan dimakan, berarti dia masuk ke dalam satu panggilan agung untuk memberitakan Injil, memberitakan kematian Kristus sampai Kristus datang kali yang kedua. Jadi pelaksanaan perjamuan kudus adalah pewartaan secara berulang akan peristiwa kematian Yesus yang membawa anugerah keselamatan bagi dunia. Pewartaan secara berulang. Maka dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Tetapi sekarang dikatakan setiap kali kamu makan roti dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus, kematian Tuhan Yesus, sampai ia datang kembali. Jadi tugas kita harus memberitakan kebenaran, tugas kita memberitakan Injil. Kapan? Setiap waktu, selama masih hidup, selama kita masih bernapas. Di saat ini memberitakan Injil atau memberitakan kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus tidak sesusah pendahulu-pendahulu kita. Kalau pendahulu-pendahulu kita dulu pergi ke desa-desa, pergi ke pedalaman, di zaman sekarang pergi ke internet pun sudah bisa menjangkau desa-desa. Walau memang masih ada desa-desa yang belum terjangkau internet. Nah, ini harus dijangkau juga. Nah, begitu ya. Jadi makna perjamuan kudus itu sangat berkaitan dengan pemberitaan Injil. Ketika kita melakukan perjamuan kudus berarti kita harus mengambil satu komitmen. Saya harus terlibat dalam pemberitaan Injil. Saya harus ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil sekarang ini tidak mesti lagi kita pergi jauh-jauh. Tetangga kita, rekan kantor kita, rekan kerja kita, atau mungkin saudara-saudara kita, dari orang tua kita, atau dari saudara-saudara yang lain. Beritakan Injil. Karena itu makna perjamuan kudus. Memberitakan kematian Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Kemudian perjamuan kudus ini juga menjadi jaminan menikmati kerajaan surga. Dan perjamuan agung di masa yang akan datang. Menikmati kerajaan surga di dalam perjamuan. Maka perjamuan kudus itu bukan makan roti dan makan anggur biasa. Sebab di dalamnya adalah kebenaran-kebenaran Tuhan. Berbicara janji-janji Tuhan yang sedang diberitakan. Dan esensinya perjamuan kudus itu bicara karya yang agung dari Kristus yang menebus dan menyelamatkan dan membebaskan. Jadi perjamuan kudus ini merupakan perwujudan pengharapan akan kedatangannya kembali. Saat kita melakukan perjamuan kudus, selain kita mengingat karya Kristus yang mati, bangkit, mulia bagi kita, tetapi kita juga menantikan dan mengharapkan akan kedatangan Dia sebagai Mesias, Raja segala raja. Jadi perjamuan kudus ini menjadi wadah pengajaran dan pemberitaan pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Jadi perjamuan kudus ini menjadi wadah pengajaran. Di dalam perjamuan kudus ada pengajaran tentang keselamatan, ajaran tentang penebusan, ajaran tentang keimamatan, ajaran tentang kenabian Kristus. Itu berkaitan dengan perjamuan kudus. Keimamatan Kristus artinya Dia menjadi imam besar yang mempersembahkan darahnya sendiri dan tubuhnya sendiri, nyawanya sendiri, menjadi tebusan bagi manusia. Jadi itu pengertian perjamuan kudus. Jaminan menikmati kerajaan surga dan perjamuan agung di masa yang akan datang. Saat ini kita memperingati kematian Kristus melalui perjamuan kudus. Di gereja-gereja tertentu ada yang 1 kali 1 minggu, ada yang 1 kali 1 bulan. Ada yang 5 kali 1 tahun dan lain sebagainya. Itu mekanisme pengaturan. Tetapi esensinya adalah bahwa menikmati kerajaan surga sangat berkaitan dengan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu bukan hanya sebuah ritual yang dilakukan begitu saja tanpa makna, tanpa dasar. Tetapi harus benar-benar dipahami esensinya. Yang keenam, perjamuan kudus ini mengingatkan kita tentang pentingnya persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Saya sudah singgung tadi di atasnya. Perjamuan Tuhan itu mengedepankan kebersamaan dan kesatuan. Artinya orang yang masuk dalam perjamuan itu harus benar-benar sudah berdamai dengan sesama. Tidak boleh memiliki akal bulus, akal pahit, dan akal-akalan yang lain. Tetapi harus mengedepankan kebersamaan dan kesatuan. Perjamuan kudus membuat semua umat Kristen menjadi satu dalam Kristus. Artinya kuasa kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus mempersatukan manusia dengan sesamanya dan mempersatukan manusia dengan Allah. Perjamuan kudus dilakukan bersama-sama dan menjadi pengingat akan kasih dan pendamaian Allah bagi umatnya. Maka sangat penting ketika orang masuk dalam perjamuan kudus ini memiliki sikap, memiliki persiapan diri yang baik, yang
benar-benar kalau di gereja-gereja tua mereka berpuasa ya. Sekarang bagian yang terakhir, bagaimana sikap yang benar dalam perjamuan kudus. Kalau tadi beberapa makna saya sudah sampaikan, sekarang sikapnya. Yang pertama itu menghormati, menghargai kematian Yesus yang sudah mengorbankan tubuh dan darahnya bagi keselamatan dan pengampunan dosa-dosa manusia. Ini kita menghormati. Maka dikatakan siapa yang tidak menghormatinya, maka itu mendatangkan masalah buat dia, mendatangkan hukuman bagi dia. Kemudian hidup berdamai dengan sesama. Orang yang masuk dalam perjamuan kudus harus mengoreksi dirinya. Tidak boleh ada kata pahit, tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada kebencian, permusuhan. Semua hal-hal yang buruk, sikap manusia-manusia berdosa tidak boleh. Kemudian menyadari kekudusan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu tidak boleh kita perlakukan sama dengan anggur-anggur yang lain, tidak boleh kita perlakukan sama dengan roti-roti yang lain. Sebab tubuh atau roti dan anggur itu menjadi peringatan akan karya kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus yang ajaib. Inilah pengertian atau makna dan sikap orang Kristen terhadap perjamuan kudus yang harus kita pahami dan kita praktekkan. Bahwa kita ikut perjamuan kudus, bahwa kita mempersiapkan diri kita, dan kita mengingat akan karya terbesar yang sudah dikerjakan olehnya, dan itu mendorong kita untuk masuk dalam ladang pelayanan, secara khusus pemberitaan Injil. Jadi perjamuan kudus mengingatkan kita akan karya yang agung, dan juga mengingatkan kita akan tugas yang agung. Karya yang agung di dalam Yesus menjadikan tugas kita juga tugas yang agung, memberitakan Injil Kristus bagi keselamatan dunia. Oke, saya pikir sampai di sini dulu penjelasan saya. Terima kasih sudah berkenan mengikuti pelajaran ini. Silakan kembali ke moderator, monggo. Oke, terima kasih Pak Erpen ya. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita akan terlebih dahulu ada promosi yang akan disampaikan. Ada yang bertanya, resen dulu. Ya kalau gitu aku mulai bertanya dulu ya Pak Erpen ya. Oke, pertanyaannya gini Pak Erpen, kan ada pertobat baru gitu ya Pak Erpen ya. Dia masih katekumen gitu kan. Apakah boleh menerima sakramen perjamuan kudus meskipun dia belum baptis gitu Pak Erben? Silakan Pak Erben. Itu sih ini bro ya, memang di dalam Alkitab tidak ada dituliskan siapa-siapa aja yang boleh ikut makan perjamuan kudus gitu ya. Tetapi kalau saya mengatakan itu roti perjamuan kudus itu diberikan kepada semua orang yang sudah memahami esensi dari roti dan anggur itu sendiri. Lebih penekanannya ke situ. Jadi bukan berbicara baptis atau tidak, tapi orang itu sudah mengerti. Kalau orang itu dibaptis pun, tapi kalau nggak ngerti apa gunanya. Tapi kalau orang itu sudah mengerti arti dari perjamuan itu, maka itu diberikan. Mari katakan kan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mengapa menjadi peringatan akan aku? Berarti orang itu sudah pernah mengerti, sudah pernah mendengar, sudah pernah memahami tentang siapa Kristus. Maka itu dia lakukan untuk mereview kembali akan kasih Kristus yang sudah dia pahami, yang sudah dia alami, yang sudah dia mengerti. Lebih kepada di situ. Masalah hal itu mungkin itu kebijakan gereja ya, supaya orang yang ikut perjamuan kudus itu tidak sembarangan. Supaya orang yang ikut perjamuan kudus itu benar-benar sudah siap, sudah memahami esensinya. Maka dikatakan kan ada di dalam ayat 27 itu ya, makan dengan cara yang tidak layak. Makan dengan cara yang tidak layak itu apa di situ? Artinya tidak memahami esensinya, bahkan juga memiliki problem-problem pribadi yang belum tuntas. Artinya tidak ikut serta di meja Tuhan dengan sikap hati. Mereka sikap hati yang acuh, tak acuh, mementingkan diri sendiri, tidak hormat, tanpa maksud, tanpa keinginan apapun, untuk meninggalkan dosa dan sebagainya. Saya lebih menyoroti tentang apakah orang itu sudah paham. Kalau dia sudah katekumen, dia sudah mengerti, maka saya kembalikan kepada gereja masing-masing. Itu teknisnya, itu teknis pelaksanaan.
Tapi kalau esensinya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada lagi bro? Iya, tapi itu juga ada gereja-gereja yang mungkin sekarang gereja modern gitu ya Pak Erben, yang justru anak-anak yang masih kecil yang belum mengerti tapi juga dikasih eh, perjamuan kudus gitu Pak Erben. Apakah ada dasar apa ya pertimbangan yang dilakukan gereja atau bagaimana itu Pak Erben? Atau mungkin ada ayatnya gitu Pak Erben? Saya tidak menemukan di dalam Alkitab itu bahwa perjamuan kudus itu harus dilakukan kepada ini dan itu. Tetapi yang saya baca bahwa perjamuan kudus itu kan diperintahkan kepada para rasul dan dilakukan oleh para rasul, dan di dalam bunyinya berbuat ini menjadi peringatan akan aku, mengingat akan Kristus. Kalau dia nggak mengerti tentang siapa Kristus, belum mengerti, ya sebaiknya jangan. Tapi kalau dia sudah mengerti Kristus, mengerti kematiannya, memahami, bisa mereview kembali akan kasih Kristus, kalau saya ya diberikan aja, boleh diberikan. Tapi dengan penjelasan, bukan asal memberi, itu kalau saya. Tapi setiap gereja kan beda kebijakannya. Iya Pak Erben, terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya ya Pak Erben ya. Eh, kita kan dulu pernah ngalamin COVID ya Pak Erben ya. Eh, itu bagaimana? Apakah diperbolehkan gitu Pak Erben perjamuan kudus secara online gitu Pak Erben? Waktu zaman COVID itu loh Pak Erben. Ya kalau di Alkitab sih nggak ada bicara COVID ya. Nggak ada berbicara ibadah online karena zamannya berbeda. Apakah kita mau memakai metode-metode yang dahulu di tengah COVID? Ya di satu sisi ayat Alkitab mengatakan jika ada tahu malapetaka tapi melawannya itu namanya kebodohan. Ya. Tapi ya kalau punya iman juga dia kuat tidak akan kena COVID. Kalau perjamuan kudus harus seperti itu dan yakin dia bahwa Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan memampukan dia, tidak akan ada apa-apa, tidak ada akan COVID, ya itu udah tindakan iman. Jadi bukan berbicara boleh dan tidak boleh ya, kembali kepada kualitas imannya sendirilah. Kalau dia udah percaya Tuhan gak akan tolong, masa perjamuan gak ada ini. Nah itu gak masalah. Kalau kami kemarin itu waktu COVID itu perjamuan kudusnya jarak jauh online, angkat sendiri, tapi diantar sih perjamuannya. Ibadah di rumah masing-masing. Karena gereja pun nggak boleh dibuka. Jadi mau kemana kita jumpa? Apa kita mau kumpul di gereja biar gereja nanti dimarahi kita? Itu bro, itu situasional. Iya, situasional ya Pak Erben ya. Ini Iya. silakan yang mau bertanya. Bu Tina Galung dahulu ya, silakan Bu Tina. Nah, jadi ini saya bacakan dulu ya perkataannya William Berkeley ya, dikatakan begini. Dikatakan dia, perjamuan kudus bukan hanya merupakan cara kita untuk mengingat kematian Kristus untuk keselamatan dan pengampunan dosa kita. Tetapi ini juga demi sebuah hubungan yang hidup dengan Kristus. Bagi seorang yang tidak beriman, roti yang dipecah-pecahkan itu tidak akan bermakna apa-apa. Tetapi bagi kita orang yang percaya, para kekasih Kristus, roti yang dipecah-pecahkan itu merupakan cara bagi kehadiran Kristus untuk kita. Jadi perjamuan kudus ini menjadi tanda bahwa umat Kristen sudah diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus yang nyata dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu di dalam perjamuan kudus itu kita harus hidup bersekutu dekat, erat, intim dengan Kristus. Itu esensinya. Jadi kalau nggak mengerti maknanya mau dimakan pun apa anggur dan rotinya itu sapu karung ya nggak ada gunanya kalau nggak memahami. Makanya intinya pemahaman. Memahami, memiliki hubungan, memiliki relasi dengan Kristus, silakan. Oke? Ya. Oke, silakan selanjutnya Ibu Tina. Iya, makasih Mas Agus. Shalom Pak Erben. Iya. Ya, saya ada dua pertanyaan. Satu mengenai tentang perjamuan kudus, dan yang kedua mengenai tentang urapan.
mengenai tentang perjamuan kudus. Kebetulan anak saya kan sekarang lagi menjalankan CD. Nah, di tempatnya dia CD itu di gerejanya pas waktu ada perjamuan kudus, anak saya ditolak. Dia bilang, "Kamu belum CD walaupun sudah dibaptis," dia bilang seperti itu. Jadi anak saya nggak jadi ikut tentang perjamuan kudus. Nah, yang kedua, saya pada waktu dengar Romo Daniel mengatakan bahwa orang yang belum dibaptis itu tidak boleh eee, ikut perjamuan kudus. Ada ayatnya, cuman saya lupa itu ayatnya. Nah, yang pertanyaan saya yang kedua, yang terakhir mengenai minyak urapan. Apakah minyak urapan itu tidak boleh dilakukan sekarang di perjanjian baru itu loh, Pak Erben? Karena ada teman saya mengatakan bahwa minyak urapan itu tidak boleh dipakai lagi karena pada waktu itu, di perjanjian lama boleh, tapi di perjanjian baru dia bilang nggak boleh minyak urapan kita dipakai lagi karena sudah kita ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang kudus, apalagi dengan, pakai garam-garam segala macam, dia seperti itu. Terima kasih Pak Erben, minta penjelasannya. Saya belum dapat layaknya itu Bu ya, harus dibaptis dulu. Tapi di dalam realita Alkitab itu, kalau Romo Daniel mungkin punya sejarah yang nggak masalah. Tapi yang pasti kan perjamuan kudus itu dilakukan Yesus dengan murid-muridnya. Dan kemudian diteruskan oleh para murid-murid itu kepada para murid-muridnya. Maka saya katakan orang yang ikut perjamuan kudus haruslah orang yang sudah mengerti esensi dari perjamuan kudus itu sendiri. Itu kata kuncinya yang bisa saya sampaikan. Kalau bicara tentang minyak urapan, sebenarnya kan minyak urapan ini kan kalau kita bicara dalam perjanjian lama kan itu digunakan untuk penahbisan para imam dan nabi dan raja. Itu. Jadi saya pun jadi kadang mengerti. Tapi kalau yang dilakukan itu bukan minyak urapan dalam pengertian minyak yang didoakan, itu berkaitan dengan Yakobus ya. Dikasih minyak dan didoakan, itu namanya bukan minyak urapan. Yaitu seperti kita sakit, didoakan minyak apa itu? Minyak yang dikasih jahe, dikasih minyak zaitun, tapi bukan minyak urapan. Minyak urapan itu tuh pengertian yang kurang tepat ya. Jadi lebih bagus disebut ya minyak kayu putih lah didoakan. Ya bisa sembuh. Tuhan memakai itu sarana itu didoakan ya. Tapi bukan minyak urapan karena minyak urapan itu digunakan untuk mengurapi raja, mengurapi nabi dan mengurapi para imam, bukan mengurapi sakit penyakit. Mana ada penyakit diurapi? Ya. Soalnya gini loh Pak Erben, setiap saya ikut di grup Zoom itu selalu bilang katanya mari kita ikut perjamuan kudus dan siapa yang punya minyak urapan silakan katanya diangkat ke atas nanti saya mau doakan, dia bilang gitu untuk apa tujuannya ya untuk menyembuhkan sakit penyakit, dia bilang seperti itu minyak urapan itu bukan itu ya kalau konteks Alkitab, tetapi memang ada itu dikatakan oleskan minyak tapi didoakan, itu bukan minyak urapan namanya, tetapi itu lebih kepada tindakan kita dengan penuh iman kepada Tuhan bahwa minyak itu pun bisa untuk memberikan kesembuhan. Itu jadi bukan jangan minyak urapan ya, karena minyak urapan itu penahbisan imam, raja dan nabi gitu ya. Ya kalau soal garam itu gimana Pak Erben? Garam yang mana? Garam kan orang bilang katanya kalau mau menahbiskan rumah itu misalnya rumah kita ini kan ada yang ada orang yang benci, terus kita ini rumah kita. Aduh, itu mistis itu nggak usah dipercaya itu. Kalau gitu ya, jadi ngapain disiram-siram garam rugi garam itu lebih bagus garam itu dikasih ke sayur, kasih ke daging babi ada aja itu. Saya juga aneh, makanya saya bilang kok masa pakai garam ini katanya kalau pakai garam itu kan. Garam untuk apa itu? Kalau garam itu biasa digunakan itu di sekeliling kemah kalau orang camping supaya ular nggak datang. Ini garam dikasih di rumah. Kalau rumahnya itu cukup dipel aja rumahnya, ventilasi udaranya dibuat, ada jendela dan pintunya, udah kau berdoa di situ baca Alkitab. Setannya lari,
Masa garam mengusir setan? Aneh-aneh aja tuh. Itu Garam makanya mengusir Pak setan. Erwin, makanya saya bilang kok Yang bisa ada nanti seperti yang di itu, rumah itu iya. jadi kayak, yang ada nanti orang punya rumah itu jadi kayak tiang garam nanti mati. Iya. Terus dia bilang katanya garam itu Ada aja. ditabur-taburkan katanya di mana aja gitu, di sudut-sudut. Terus itu sampai meleleh garam itu kan pakainya garam-garam yang kasar itu kan. Nanti kalau sampai garam itu sudah meleleh 3 hari, nah baru katanya kita disapu itu garam-garamnya itu gitu loh. Jadi saya bilang itu buat apa? Itu Itu menangkal bukan dia ajaran bilang. Kristen itu ajaran mistis, itu Oh iya, okultisme itu, nggak usah. iya. Eh, Makasih Pak Erwin. Iya, makasih Pak Erwin ibu, penjelasannya ibu, tadi. kalau ibu lakukan kayak gitu bertobat. Enggak, puji Tuhan, haleluya, saya enggak melakukan hal demikian, Pak Ervan. Kalau misalnya minyak urapan mungkin saya berdoa sendiri, tidak ya saya minta kepada Tuhan, tapi saya memang pakai minyak urapan untuk mengobati sakit-sakit saya, karena saya kan punya sakit kaki dengkul itu kan nggak sembuh-sembuh, Oh, seperti itu. Tapi saya doain sendiri gitu, dalam nama Yesus, seperti itu. Bagaimana oke. tuh Pak? Enggak apa-apa? Ya, penting ibu jangan lakukan. Kalau ibu sempat lakukan, mohon ampun sama Tuhan. Masa garam Oh. mengusir setan? Emang syukur garam setan itu nggak dibawa ikan, langsung direbus dia. Enggak, kalau garam sih enggak, cuma minyak aja gitu, minyak zaitun, tapi dikasih rempah-rempah Oh, gitu, seperti itu. kalau Itu kalau saya. minyak, kalau minyak dibuat juga untuk rumah, kayaknya nggak juga lah. Masa rumah dipercik-percik pakai minyak. Yang ada Enggak, nanti lantainya jadi licin. maksudnya buat kaki gitu loh Pak Erben, buat kaki karena Oh, kaki kalau saya kan kakinya iya, diurut pakai minyak paras, betul. minyak zaitun. Tuhan Iya. sembuhkanlah dalam nama Yesus. Oh, belas kasihanmu, oke lah doakan. Iya, Masa seperti minyak itu. untuk dikasih rumahnya diperciki sama minyak, nanti dindingnya lengket-lengket jadi berminyak. Berdoa aja. Doakan rumah itu, serahkan sama Tuhan, bernyanyi, memuji, menyembah. Setannya lari sendiri kok, nggak usah diusir-usir dia, lari sendiri dia. Ya, Kepanasan dia itu. terima kasih Pak Erben penjelasannya. Iya, Tuhan Yesus memberkati. iya Silakan Mas Agus. sama-sama. Ya, terima kasih Bu Tina Galung ya atas partisipasinya. Yang terakhir mungkin Bu Aling, silakan Sitra Aling. Iya, iya terima kasih Bro Agus. Ya salam, selamat malam Pak Erben. Yang saya mau tanyakan Pak, mengenai perjamuan kudus bagi orang yang kalau ke gerejanya itu napas Pak, Natal Pasca. Ada keterangan nggak Pak bahwa orang yang ke gereja seperti itu tidak menerima perjamuan kudus, mengangkat perjamuan kudus, ada sanksinya nggak Pak? Gimana gitu menurut firman Tuhan? Iya, terima Kan kasih Pak Erben. di dalam ayat yang kita baca tadi kan ada itu di dalam 1 Korintus 11 tadi toh. 1 Korintus 11 ya, ayat 27 kan ada itu, ayat 27. Ayat 27 ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Jadi kalau dia datang ke gereja hanya untuk minum cawan, itu udah salah itu. Mana mungkin orang ke gereja hanya untuk minum itu. Karena ada gereja kan di hari Natal ada perjamuan. Di hari Paskah ada perjamuan. Jadi dia ikut di situ. Itu namanya mempermainkan kebenaran. Jadi bukan tunduk kepada kebenaran. Itu. Jadi nggak dibenarkan. Artinya berarti Pak Erben misalnya orang itu nggak pernah ke gereja cuma Natal dan Paskah dan dia mengangkat perjamuan ya, itu masuk dalam tadi ya Pak ya, yang Iya, Korintus itu itu ya cara Pak, yang tidak layak itu. mempermainkan ya. Iya, kurang menghargai lah. Masa dia hanya datang Natal perjamuan, Paskah perjamuan, setelah itu nggak datang. Enak men. Iya, Namanya aja nggak Iya. pas Betul. Itu kristal namanya, Kristen Natal. Iya. Pak Erben, lalu bagaimana dengan orang yang misalnya dia
bukan Natal Paskah aja gitu kan, ada orang yang menghilang ya Pak Ben dari aktivitas gereja mungkin karena punya ke gereja gitu karena dia punya permasalahan dengan orang gereja gitu atau pelayanannya, lalu dia kan nggak ke gereja selama misalnya setahun 2 tahun dan dia tidak mengangkat perjamuan. Setelah itu dia kembali ke gereja, apakah dia boleh mengangkat perjamuan itu lagi Pak? Apakah dia masuk Kalau dalam kategori orang ya yang kan tidak? kalau dia sudah bertobat ya boleh dong. Tapi kalau dia belum bertobat masih mabuk-mabukan ya nggak boleh karena kan dijelas dikatakan karena barang siapa makan dan Hmm, minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas hmm, dirinya. kutuk ya Bahkan di Pak. ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang Hmm, tidak layak makan roti hmm, gitu ya dan minum cawan Tuhan, ia berdosa hmm, terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi dia berdosa, itu hmm, berdosa jelas. Itu kan udah sikap yang nggak hmm, layak itu. Mhm. Masa dia datang iya. ke gerejanya untuk angkat perjamuan kudus. Udah banyak kali dosa aku. Ah, Hmm, itu namanya apa? Itu namanya menentang hmm, esensi penyaliban itu. hmm. Iya ya. Ya, terima kasih Pak Erben untuk pencerahannya. Tuhan Nah, berkati. Ya, terus aku mau tak tanya ini sama Pak Erben. Nah, gimana ya Pak ya, saya melihat beberapa kejadian yang saya pernah alami dulu. Eh, Mereka mengsakralkan perjamuan kudus itu. Contoh, keluarga mereka ada yang sakit. Terus temannya ada yang sakit. Dikirim itu Pak, perjamuan kudus. Katanya, terima perjamuan kudus, nanti kamu sembuh. Mempercayakan bahwa perjamuan kudus itu ada mujizat, ada kuasa gitu. Nah tadi Pak Erben kan menyatakan, kita menerima perjamuan kudus itu, kita harus sadar sesadarnya kita terima apa, kita menyambut apa, kita harus mengerti dengan pengertian yang benar perjamuan kudus itu. Nah, bagaimana Pak dengan orang-orang yang seperti begitu, Pak? ya itu sebaiknya dilakukan oleh orang gereja ya, pendeta datang. Jadi bukan perjamuannya saja yang dikirim. Nanti dia minum itu tapi dia nggak ngerti, lupa pula dia kan. Itu sebaiknya pendetanya datang, disampaikan dulu arti perjamuan itu, diingatkan kembali akan kasih Tuhan. Baru minum perjamuan karena sakit boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau disuruhnya hanya pengerja, udah antarkan ini ke sana katanya. Habis itu entah apapun dilakukan dia, itu kurang etis ya, nggak baik juga itu. Ya, satu itu, Pak. Yang kedua, mengenai orang mengantarkan perjamuan kudus itu kepada anak kecil. Jadi anaknya yang belum tahu apa-apa ya, ngomong aja kakak, apa maksudnya belum becus gitu ya, belum mengambil 2-3 tahun gitu, sakit, demam, batuk atau apa gitu. Orang tuanya mengambil perjamuan memberikan itu kepada anaknya dengan iman anak, dengan iman orang tua. Jadi orang tuanya punya iman mewakili itu terhadap anak. Kalau menurut saya itu juga salah, Pak. Menurut saya. Nah, menurut Pak Erben gimana? Itu saya hanya mau cek apakah ini benar atau salah. Kalau kita baca tadi di 1 Korintus itu kan jelas bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Baru perbuatlah ini, kemudian setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi esensi perjamuan kudus itu peringatan, mengingat, baru bersatunya kita dengan Kristus. Baru kita juga berkomitmen menjadi pemberita kebenaran tentang Kristus kepada semua orang. Dan sikap kita pun harus layak untuk makan itu. Apakah seorang anak kecil yang tidak memahami esensi dari kurban itu boleh? Ya itu menjadi pertanyaan. Kalau saya katakan ya nggak boleh juga lah. Harus dia mengerti dulu. Dia mengerti Betul. Jadi kematian, kemuliaan, kebangkitan Kristus. berarti pengertian saya benar ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi harus orang itu sadar sesadarnya
apa yang dia terima dan apa yang dia aminkan ya. Sedangkan anak itu kan nggak bisa aminkan, jadi nggak bisa diwakili ya. Kalau menurut saya bilang ke orang tuanya itu, didoakan aja anaknya, bukan melalui perjamuan kudus itu. Doakan, tetapi ya karena dalam peraturan gereja masing-masing, seperti Bu Tina tadi katakan, anaknya tidak mengikuti CD, kemudian tidak diizinkan untuk mengambil perjamuan kudus gitu, karena ketentuan tertentu. Nah, saya juga pernah sih Pak, waktu bergereja di tempat yang lama dan bergereja di tempat sekarang ini, saya tahu tidak diizinkan mereka untuk mengambil perjamuan kudus. Satu, di tempat yang lama mereka belum dibaptis. Itu tidak boleh, usianya tidak cukup gitu. Nah, di tempat saya yang sekarang saya bergereja ini juga peraturannya sama gitu. Jadi kalau harus sudah di CD baru menerima sakramen pertama. Jadi pertama sekali, jadi begitu di CD langsung pada saat itu dia menerima sakramen. Gitu peraturan di gereja saya, Pak. Saya pikir itu memang peraturan gereja masing-masing ya. Tetapi kalau mengambil jamuan kudus kasih ke neneknya, sama sahabat dekatnya, kasih kepada anaknya, kalau menurut saya sih ya salah itu, cara melakukan itu nggak benar. Jadi harus sesuai dengan iman masing-masing. Sadar sesadarnya dia menyadari bahwa apa yang disambutnya itu tubuh dan darah Kristus itu untuk mengingat kematian Tuhan. Jadi dia harus memiliki iman. Nah, tadi saya dengar Isis Aling katanya orang yang lama nggak ke gereja, tiba-tiba ngambil, wah itu hati nuraninya udah mati tuh, Ling. Udah apalagi nggak berfungsi, dia udah jadi ini. Karena apa? Tuhan berkata di dalam Ibrani itu bahwa kita tidak boleh menghindar dari ibadah kita ya. Nah, udah menghindar dari ibadahnya udah dosa. Orang yang tidak mementingkan ibadah sama Tuhan itu udah dosa. Bagaimana dia mau menyambut tubuh Kristus? Kalau menurut saya sih. Iya. Jadi banyak yang latah. Perjinahan mah jalan terus. Ntar kalau ke gereja ada perjamuan kudus diterima gitu. Terus dimintain orang masih terus. Membunuh itu kan bukan berarti harus membunuh pakai senjata ya. Membunuh itu karakter kita. Kita membunuh karakter kita kalau kita berbuat jahat sama orang itu, membunuh karakter kita. Itu juga udah nggak layak sebenarnya. Harus cek. Baru saya tuh senang dengan orang-orang yang sudah tahu kesalahannya dan dia sadar, dia introspeksi. Ini saya baru tahu, wah, makanya dia punya hati nuraninya hidup bersih gitu loh. Makanya menurut saya ya itu sih jawaban dari saya. Nggak tahu Pak Erben bagaimana. Silakan Pak Erben. Oke, udah bisa itu supaya lebih dipahami makna perjamuan itu, supaya perjamuan itu benar-benar dirasakan dan hidup ya. Itu karena itu kan memberitakan, mengingatkan. Jadi bagaimana seorang anak kecil kalau nggak ngerti dia? Kalau udah ngerti ya aku silahkan, tapi kalau nggak ngerti itu juga nggak etis. Oke, itu aja. Ada lagi? Iya. Silakan moderator. Ya, Bu, ini masih ada lagi pertanyaan? Nggak ada di live juga, cuman mereka kalau aja, amin. Mereka masih menonton sih. Tapi mereka mungkin ada pertanyaan dari chat mengenai tema. Ya, pertanyaan yang di chat itu menunggu tema yang pertama diangkat gitu loh. Pak Mualaf cerdas, Bapak tahu Bapak kenal nggak Pak Tete oke gitu. Ya, jadi apakah kan, tema ini nanti dikembalikan, tema yang sudah pernah diangkat? Ya, mungkin ini Pak Erben. Iya. Ya, ini kan ceritanya yang kemarin itu kan Pak Erben bilang tentang keselamatan dan RT 6 itu ya Pak Erben ya. Dan kali ini kan berganti topik gitu ya Pak Erben. Apakah mungkin minggu depan akan ada topik itu lagi gitu Pak Erben? Tergantung ya, aku lagi sibuk kali ya. Oh iya ya, kita tunggu Pak Erben juga ya. Oke. Kalau nggak ada lagi ya itu teman-teman ya, itu penjelasan dari Pak Erben kenapa topiknya bisa ganti ya, mungkin karena kesibukan juga ya Pak Erben ya. Dan mungkin nanti juga ada lagi, kita belum tahu. Nah,
Jadi ya kita tunggu aja ya Pak Erben di episode selanjutnya minggu depan ya, atau minggu-minggu yang lain ya, ditunggu ya Pak Erben ya. Oke. Iya. Kalau tidak ada yang lain, silakan mungkin Pak Erben tutup dengan konklusi dan doanya, silakan. Oke, jadi mari kita memahami esensi dari perjamuan kudus, mengingatkan kita akan karya terbesar yang sudah dikerjakan oleh Kristus, dan itu juga mendorong kita untuk mengaktifkan diri terlibat dalam pemberitaan Injil supaya kita tidak lekang dari Kristus, tetapi kita bersekutu dengan Kristus dalam kematian, kebangkitan, kemuliaan, dan naik ke surga. Oke, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami akhiri ruang untuk pembelajaran kami malam hari ini. Firman-Mu yang sudah kami bicarakan diberkati, dan mereka yang sudah mendengar boleh mengerti, dan mereka boleh mengajarkannya bagi semua orang. Terpujilah Bapa, kepada-Mu kami berdoa, dan kami tutup sesi kali ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Erben. Oke, teman-teman jangan lupa ya untuk minggu depan mungkin Pak Erben masih ada lagi, dan untuk esok hari kita ada renungan pagi ya, setiap hari jam 5.30. Jadi jangan lupa ya untuk stay tune di channel kami. Tuhan berkati, silakan.